Halo rekan-rekan Smart ASN, selamat datang di podcast Literasi Digital. Nah, salam kenal, kami dari golongan 3, Angkatan 2, kelompok 3, Latsar CPNS 2026. Tidak usah panjang lebar ya terkait dengan perkenalan, karena kalau kepo bisa dilihat di awal video. Oke, nah dan saya informasikan juga bahwa podcast ini juga sebenarnya merupakan wujud penerapan dari salah satu pilar literasi digital, yaitu cakap digital atau digital skills. Kita sekarang memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting, ya meskipun kita ini terpisah jarak. Namun pada kesempatan ini kita tidak membahas tentang penerapan cakap digital, tapi kita akan menerapkan salah satu pilar literasi digital yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu etika digital. Sebagai pelayan publik, jari kita di media sosial adalah cerminan dari instansi kita sendiri. Saya mulai dulu dari Bu Amika. Menurut Bu Amika, seberapa penting sih etika digital bagi kita sebagai seorang ASN? Baik, Bapak Oscar. Menarik sekali ya. Berapa penting ini digital bagi kita ASN ya, etika digital. Itu tentu sangat penting sekali, Bapak, karena ini bukan cuma soal sopan santun saja, tetapi juga kesadaran kita. Karena di balik layar itu ada manusia nyata tentunya. Jadi kita harus tetap praktekkan tata krama ini walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, seperti itu. Jadi tetap punya etika ya. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Amika ya. Sangat menarik ya. Berbicara soal tata krama tadi, Ibu Rosi, bagaimana cara kita menyeimbangkan antara akun pribadi kita yang ada di dunia maya dengan status kita sebagai seorang ASN? Oke, baik. Sebenarnya kita tidak bisa benar-benar memisahkan keduanya ya. Kode etik ASN ini tetap melekat ya Bapak Ibu. Etika digital menuntut kita untuk profesional, tidak mengunggah hal yang melanggar norma atau mendiskreditkan pemerintah. Oke, saya setuju sih dengan pendapat Ibu Rosi tadi. Sekarang pertukaran informasi yang sangat cepat di internet, ya, dari satu tempat ke tempat lainnya itu kita bisa menerima banyak sekali informasi. Untuk Ibu Susi dan Pak Rizan ya, apa etika yang paling krusial saat kita menerima sebuah berita atau informasi? Iya, baik Bapak Oscar. Menurut saya etika yang paling krusial yaitu etika saring sebelum sharing. Kenapa? Karena kita memang harus menjadi ASN yang smart. Jangan sampai kita yang bekerja di pemerintahan malah ikut menyebarkan hoaks atau informasi yang belum terverifikasi sehingga membuat merugikan diri kita sendiri ataupun organisasi tempat kita bekerja, Pak Oscar. Iya. Baik, izin menambahkan juga Bapak Oscar, kita juga harus menghindari ujaran kebencian. Etika digital mengajarkan kita untuk tidak reaktif terhadap komentar negatif dan tidak ikut-ikutan dalam melakukan perundungan yang ada di internet. Oke, betul sekali ya Ibu Susi dan Bapak Rizan. Kita harus saring dulu semua informasi yang ada sebelum kita membagikannya ke orang lain dan juga melakukan perundungan ya. Itu nggak boleh. Kita beralih ya ke Bapak Romi dan juga Ibu Putri ya. Nah, pertanyaannya, oke, dalam hal pelayanan publik ya, secara online yang ada di dunia maya. Nah, bagaimana etika digital ini kita terapkan gitu? Jadi begini Pak Oscar, sesuai nilai berakhlak ASN, kita harus responsif, tapi tetap santun, gunakan bahasa yang formal tapi mudah dimengerti. Saat membalas keluhan atau pertanyaan masyarakat di kolom komentar. Seperti itu sih, ya demikian. Silakan Putri mungkin melanjutkan. Ya, izin menambahkan ya Pak Oscar dan rekan-rekan semua. Jangan lupa etika soal privasi juga. Kita harus tahu mana data yang boleh dipublikasikan dan mana rahasia negara. Jangan demi konten
kita malah membocorkan data sensitif atau privasi rekan kerja kita. Jadi kita harus smart digital, tapi kita juga harus bisa menjaga privasi pribadi kita dan privasi dalam kita bekerja sehari-hari. Seperti itu. Baik, terima kasih ya Bapak Romi dan Putri. Itu memang poin yang krusial ya. Kemudian kita beralih juga ke Pak Maco. Nah, bagaimana cara kita mengubah etika ini menjadi sesuatu yang positif? Baik, terima kasih Pak Oscar. Daripada kita fokus kepada hal yang negatif, sebaiknya kita perlu bersikap proaktif dengan cara menghadirkan konten-konten edukatif yang mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, media sosial dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyebarluaskan program pemerintah dengan pendekatan yang kreatif, informatif, dan tetap menjunjung tinggi etika dalam pelaksanaannya. Demikian Pak Oscar. Oke, betul sekali ya Pak Maco. Kemudian yang terakhir untuk Pak Pauji dan juga Pak Arga nih. Apa sih tantangan terbesar dan pesan kalian untuk rekan-rekan ASN lainnya? Baik Bapak Oscar, menurut saya sih tantangan terbesar kita sebagai ASN, mungkin masyarakat juga, tentang etika digital ini, masalahnya itu kontrol diri, self kontrol kita. Kita tahu juga jejak digital gitu abadi, jadi kita harus berpikir 2 atau 3 kali lah sebelum mencet tombol send atau post, sampai tahu masyarakat luas mengetahuinya juga. Jadi kita terus kontrol diri masalah jejak digital ini. Oke, lanjut Bapak Arga, kalau ada yang menambahkan. Pesan saya sederhana, jadilah role model ketika ASN mampu beretika dalam ruang digital, bijaksana dalam berkomentar, santun dalam berinteraksi, dan bertanggung jawab dalam bermedia, maka masyarakat pun akan terinspirasi. Bersama kita menciptakan ruang digital yang lebih sehat, aman, dan bermartabat. Terima kasih Pak. Oke, itu tadi ya pesan dari Pak Pauji dan juga Pak Arga ya. Pelan kita hari ini kita harus upload dulu ya. Silakan kawan-kawan di-upload. Oke. Nah, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan ya. Etika digital adalah fondasi bagi smart ASN untuk menjaga martabat diri dan juga instansi di dunia maya. Kita tidak boleh menyebarkan informasi yang tidak bisa kita pastikan kebenarannya. Menjaga diri untuk tidak turut berkomentar atau menyebarkan hal negatif, dan juga menjaga data privasi baik demi diri sendiri maupun rekan kerja hingga instansi kita. Oke, terima kasih ya kawan-kawan kelompok 3 atas waktunya. Demikian podcast singkat ini ya terkait dengan penerapan etika digital ya. Salam smart ASN, bijak bermedsos.